Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita, yakni tentang tanda-tanda hari akhir, yang mana di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas tanda-tanda kecil, tanda-tanda sedang, sampai tanda-tanda besar hari akhir, yang mana telah kita bahas tentang lahirnya atau turunnya Imam Mahdi sebagai pemimpin pada hari akhir. Dan insya Allah ya, kita masuk sekarang ke pembahasan yang kedua, atau masih di pembahasan yang kedua, tentang Al-Malhamatu Kubro, ya, perperangan besar akhir zaman. Ya, seperti yang sebelum-sebelum kita bahas, bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan tidak akan terjadi hari akhir sampai kaum muslimin menguasai Konstantiniyah atau Konstantinopel. Ya, dengan hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, telah dijelaskan perjalanan Imam Mahdi di Baiat di kota Mekah. Kemudian ya, memiliki base camp atau tempat berkumpul kaum muslimin di Damaskus, ya, yang mana itu menjadi pemicu perperangan terhadap orang-orang Romawi yang mereka tidak terima, ya, karena merasa daerah Damaskus adalah daerah kekuasaan mereka, ya. Maka ya, jangan panjang cerita, akhirnya kaum muslimin ya memulai perang di benteng Konstantinopel seperti yang telah terjadi pada masa kerajaan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih selama 45 hari, ya. Ya, perlu kita ketahui para jamaah sekalian, ya, selama sejarah kaum muslimin atau sejarah Islam, ada 4 raja yang mana diabadikan dalam dalil-dalil, ya, baik Al-Quran maupun hadis. Yang pertama tentu Raja Namrud, ya. Nah, diabadikan dalam hadis-hadis yang cukup banyak, ya. Yang kedua tentu, ya, yaitu Raja, ya, Sulaiman, ya. Nah, salah satu nabi dan rasul, ya, yang memiliki mukjizat yang khusus, yang bisa berbicara dengan binatang-binatang melata, jin, ya, Raja Sulaiman, ya. Kemudian yang masih menjadi perdebatan sebagai posisinya dalam Al-Quran apa? Dalam surat Al-Kahfi, Raja Dzulqarnain, ya. Eh, banyak yang memperdebatkan, ya, termasuk dari Ustadz Firanda pun, ya, beliau berpendapat bahwasanya Raja Dzulqarnain ini bukan seorang nabi, ya, namun ya hanya seorang raja yang soleh yang kerjaannya, ya. Jadi Raja Dzulqarnain ini nggak punya benteng, nggak punya eh, suatu kerajaan wilayah khusus, ya, tapi beliau ini malah berpindah-pindah tempat, ya. Inilah Raja Dzulqarnain, ya, yang mana membuat benteng untuk melindungi kaum muslimin atau orang-orang, ya, di daerah timur yang sampai sekarang kita nggak tahu, ya, para jemaah sekalian, untuk menghalangi dari kerusakan atau kekejian Ya'juj dan Ma'juj, ya, salah satu anak cucu Adam yang merusak di atas muka bumi, ya. Dan yang keempat tentu raja, yaitu atau kekhalifahan Imam Mahdi. Nah, inilah 4 raja yang mana disepakati oleh ulama dalam, ya, sirah atau dalam sejarah Islam, ya. Ya, tidak seperti Firaun yang hanya lingkup saja, tidak seluruhnya kan Firaun itu, ya, kerajaan di atas muka bumi. Ya, berbeda dengan Raja Namrud, Sulaiman, Dzulqarnain, dan juga nanti Imam Mahdi yang akan menguasai dunia dari masa kekelaman, masa kekejian, kezoliman menuju cahaya keimanan dan juga ketentraman. Ya, makanya di awalnya, di baiatnya, Imam Mahdi akan turun hujan. Tanah-tanah di Jaziratul Arab makin subur. Orang-orang beriman bertambah. Walaupun pada hari akhir itu Mekah dan Madinah seperti kota mati. Sepi sekali orang yang beribadah, bahkan orang Muslim. Ya. Nah, itulah yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu.
Kita akan masuk para jamaah sekalian. Ya, ada dua hadis yang salah satunya dari sahabat Ibnu Mas'ud tentang perperangan Marhamatul Kubro. Ya, ini jauh lebih eh, luas ya jangkauannya, latar belakangnya lebih jelas. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam dua hadis. Ya, artinya kalau sudah lebih dari satu hadis ini mutawatir, sahih, kuat hadisnya. Ya, bahwasannya ya diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu ya tentang Marhamatul Kubro. Ya, nanti di akhir zaman para jamaah sekalian, ya, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan ada masa kaum muslimin dan juga bangsa Romawi itu bersepakat untuk atau bekerja sama untuk memerangi kaum Persia, ya. Nah, dan mereka membunuh dengan membabi buta, ya. Ini wallahu alam apakah di masa sebelum Imam Mahdi atau setelah Imam Mahdi, ya. Yang jelas nggak mungkin setelah Imam Mahdi wafat, nggak mungkin, ya. Antara sebelum Imam Mahdi turun ataupun saat Imam Mahdi masih menjadi khalifah. Setelah mengalahkan Persia, ya, kaum Romawi berkata, ya, mereka meminta gonimah, ya, sebagaimana dulu ya, kaum Romawi dikuasai dan menyerahkan gonimah kepada kaum muslimin, ya. Kemudian diberikanlah gonimah kepada orang-orang Romawi. Nah, setelah itu, ya, didapati gonimah bagi kerajaan-kerajaan mereka masing-masing. Dan kaum Romawi masih meminta gonimah bagi kerajaan-kerajaan. Ya. Nah, namun kaum muslimin menolak. Ya. Nah, dalam riwayat yang sahih, ya di hadis yang kedua, kaum muslimin itu menolak untuk memberikan gonimah khusus kepada pemimpin-pemimpin mereka, ya, atau panglima perang kaum muslimin. Maka orang-orang Romawi berkata, ya, kalian wahai kaum muslimin telah mengkhianati kami. Ya, maka mereka kembalilah ke Konstantinopel dan mengadu kepada Raja Konstantinia. Ya, mereka berkata bahwa orang-orang Arab atau di Jaziratul Arab, ya, mereka telah mengkhianati kita, menipu kita, yang mana kita telah sepakat untuk berdamai, membagi ghanimah dengan adil, namun mereka tidak melakukannya. Ya, padahal pas saat perang jumlah kita jauh lebih banyak, kita lebih banyak berpartisipasi. Ya, namun pada saat tersebut, ya, pemimpin Konstantinopel enggan memberikan, ya, enggan memberikan bantuan, ya, karena pada saat itu Konstantinopel sudah ada perjanjian damai juga, ya, seperti zaman sebelum Rasulullah juga lah, ya. Di daerah Persia, Romawi itu pasti punya kerajaan lagi di dalamnya, ya, seperti Habas, ya, kerajaan Habasyah, ya, yang mana seluruh orang Persia ya nggak semuanya Muslim, tapi di bawah kerajaan Habasyah kaum Muslimin aman. Ya di daerah Syam Habasyah kaum Muslimin aman. Ya, ini yang terjadi pada juga orang-orang Romawi di Konstantinopel, ya. Pemimpin atau raja Konstantinopel tidak ingin memberikan bantuan untuk menyerang kaum Muslimin di Damaskus. Ya, nah, nanti Anda akan sebutkan pendapat Anda tentang kisah ini. Ya, kisah ini terjadi kapan sih? Ya, biar kita nyambung dengan Malhamatul Kubro dan juga Imam Mahdi. Akhirnya, ya, usut, ya, kita melihat bahwa pasukan Romawi akhirnya mendapatkan bantuan dan mempersembahkan 80 bendera. Setiap bendera dibawahi 12.000 pasukan. Banyak sekali. Ya, hampir atau sekitar 100.000 pasukan. Ya, dan mereka ya akan menuju ke daerah Syria atau Syam. Ya, nah, daerah Syam yang tengahnya Syam itu kan Syria, luas. Ya. Nah, maka itu Mas'ud setelah mendengar ya bahwa ini awal perperangan kaum Romawi kepada kaum Muslimin. Nah, ini pendapat yang akan utarakan di sini. Ini latar belakang kaum Muslimin dan juga orang-orang Romawi berperang. Ya, kan di awal pertemuan atau di awal kelas tadi Anda sampaikan bahwa apakah ini sebelum Imam Mahdi turun atau setelah? Ya, walau alam pendapat Anda pribadi. Ini latar belakang. Jadi bisa dibilang sebelum Imam Mahdi menjadi khalifah. Ya, jadi saat jadi khalifah memang Imam Mahdi dalam kondisi kaum muslimin dan juga orang Romawi itu saling bersih tegang.
ya bermusuhan, ya. Ya, mereka berinisiatif untuk memerangi Syam, Syria dan juga Baitul Maqdis, termasuk juga Damaskus, ya pusat dari kaum muslimin menempa kekuatan. Maka sahabat Ibnu Mas'ud bertanya, seberapa luas pada saat itu kota Damaskus bagi kaum muslimin? Ya, karena pada zaman dikuasai Damaskus itu kan pada zaman Abu Bakar, ya. Kemudian Maghrib itu dikuasai pada zaman Umar, ya. Kufah pada zaman Abu Bakar, Yaman pada zaman Rasulullah kan. Nah, pada zaman tersebut Kufah, Damaskus itu kerajaan yang besar, ya. Kemudian setelah beranjak kerajaan-kerajaan yang lain, Habasyah menurun, ya. Yaman menurun kerajaan sampai ke sampai ke kerajaan Abbasiyah. Yang meningkat itu daerah Konstantinopel, Andalus, dan Iskandar. Ya, nah, maka disitulah kaum muslimin berperang besar-besaran dari Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, nah, itulah kisah pertengahan abad kaum muslimin. Ya, kita lanjut ke dalam kisah. Ya, Damaskus yang ingin diserang, maka Ibnu Mas'ud tadi bertanya, seberapa besar Damaskus? Rasulullah SAW menjawab, ya, Walladzi nafsi biadih, yang mana zatku di tangan Allah. Ya, artinya Rasulullah SAW mengetahui ini dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Damaskus akan meluas bagi semua kaum muslimin yang datang. Artinya apa? Menjadi kota yang besar, maju, menjadi pusat bagi kaum muslimin nanti ketika berperang. Seperti rahim yang meluas bagi bayinya, ya. Bahkan sampai sekarang Damaskus itu kota besar lah. Ya. Siapa yang tidak tahu Damaskus di daerah Timur Tengah, ya. Mu'tah, Damaskus, Kufah, yaitu kota-kota besar bagi kaum muslimin sampai akhir zaman. Ya, wallahu alam sampai detik ini kita nggak ngelihat ya para jemaah sekalian ya riwayat tentang Kufah di akhir zaman. Karena kalau di kerajaan eh, abad-abad Umayyah, Abbasiyah itu justru Kufah yang sangat mentereng ya, sangat apa banyak sekali riwayat tentang kisah-kisah Kufah itu maju. Bahkan dijuluki kota emas kan saat berperangan Abbasiyah kerajaan keempat, ya. Itu menunjukkan, ya, apakah Damaskus adalah salah satu kota spesial bagi kaum muslimin, ya, atau salah satunya saja, ya, karena Syam itu kan luas, ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan Damaskus akan meluas. Afwan, kita lanjut ya. Maka Ibnu Mas'ud akan bertanya lagi kembali. Lalu apa yang dimaksud al-Mu'tik? Wahai Rasulullah SAW. Ya, daerah Mu'tik itu yang nanti akan menjadi salah satu medan perang juga antara kaum muslimin dan juga, ya, orang-orang Romawi. Rasulullah SAW menjawab, sebuah gunung di daerah Syam yang membentang dari Hims di atas Sungai Arid. Ya, nah, Sungai Arid itu sungai yang cukup panjang, walaupun nggak sepanjang Nil ya, yang dari apa Mesir sampai ke daerah Yordan, nggak sepanjang itu. Ya, nah, yang mana kaum muslimin berada di puncak gunung dan kaum muslim berada di Sungai Arid berperang dari pagi sampai sore seharian. Ya, seperti perang Mu'tah lah. Perang Mu'tah itu kan seharian. Ya, dari pagi subuh sampai menuju habis asar. Ya, ketika penguasa Konstantinopel mengetahuinya, ia pun mengirim pasukan menuju Konsurin yang berjumlah 300.000 personel, 3 kali lipat dari pasukannya Romawi. Ya, kemudian bantuan dari Yaman, ya, ya, yang mereka akan disatukan dengan keimanan untuk melawan orang-orang Romawi. Ya, nah, makanya setelah Imam Mahdi turun, kan Damaskus kan aman. Damaskus aman, yang diserang nanti di Konstantinopel. Ya, perbatasan antara Romawi dan juga kaum Muslimin. Nah, sampai di Konstantinopel, Imam Mahdi itu nanti akan berperang selama 6 tahun kan. Nah, itu daerah puncak atau pucuknya ke kekuasaan kaum Muslimin. Ya, nah, kita pindah ke peta ya, para jemaah sekalian. Nanti kita akan gambarkan sedikit. Ya, nah, belum buka peta yang Konstantinopel ya. Biar kita melihat kekuasaan kaum muslimin itu sampai mana aja sih pada zaman Imam Mahdi. Ya, ini masih perdebatan ya para jemaah sekalian. Tapi kita lihat dua hadis ini cukup sahih, ya, bisa kita imani lah. Intinya para jemaah sekalian, kita melihat hadis-hadis sahih, imani, ya. Pertama harus kita imani, karena itu memang, ya, hadis dari Rasulullah yang mana para ulama telah berusaha
melihat ya bahwa ini hadis dengan sanad yang bagus, tidak ada kecacatan, tidak ada dari perawinya atau dari sanadnya yang bolong-bolong atau pembohong dan lain sebagainya. Ya, oke, Anda pindahkan untuk share ya ke bagian peta ya, para jemaah sekalian. Nah, kita akan lihat seberapa luas kekuasaan kaum muslimin pada ya Imam Mahdi turun. Ya, oke, kita mulai dari daerah Konstantinopel. Oke, kita lihat ya daerah Bizantium, kerajaan Bizantium atau pertengahan abad Abbasiyah ya, pada tahun atau kerajaan ke-3 sampai ke-7 Abbasiyah ya, memang dari awal itu daerah Bizantium jadi kekuasaan kaum muslimin sampai Spanyol ya. Nah, daerah Andalus ya para jemaah sekalian. Nah, pada saat Imam Mahdi turun ya, kaum muslimin ya akan mentok kekuasaannya dari bagian barat itu daerah Bizantium ya para jemaah sekalian. Untuk daerah timur, wallahu alam, ya kalau kita lihat dari riwayat para jemaah sekalian, ya berarti di daerah ya Iran lebih ke sana lagi. Ini petanya kurang jauh, daerah perbatasan Iran, ya. Nah, sampai ke daerah Yaman, ya kasarnya kalau sekarang negara berarti dari eh, timurnya Iran, ya, kemudian bagian utara atau baratnya itu Turki, selatannya Yaman, ya, sampai ke daerah Maghrib. Gede ya, walaupun nggak segede daerah atau kekuasaannya kerajaan Abbasiyah yang sampai eh, Cordoba ya, mentok Cordoba ya. Nah, itu dia nanti kekuasaan yang diriwayatkan dan ini menurut Ana yang paling kuat, paling banyak riwayatnya ya, mentok di Konstantinopel atau Bizantium ya. Kalau di daerah timur ya Iran ya. Nah, kalau di daerah selatan itu tentu Yaman. Nah, itulah bagaimana kekuasaan kaum muslimin ya. Nah, maka kita lanjut para jemaah sekalian ya ke dalam ah, hadis ya. Rasulullah SAW ya tadi menjawab sekitar ada 300.000 personal ya dan ditambah dengan orang-orang Yaman 40.000 ya jadi sekitar 350 pasukan kaum muslimin beserta pasukan dari Mekah ya. Nah, ya, sampailah nanti kaum muslimin mengusir orang-orang Romawi ya ketika dikonsirin ya dan Madatul Mawali ya. Maka Ibnu Mas'ud berkata lagi, apa itu Rasulullah Madatul Mawali? Ya. Nah, kita lanjut ke dalam hadis. Sana izin ganti screen ya, para jemaah sekalian. Oke, kita masih kita udah pindah ya ke dalam hadis. Rasulullah SAW menjawab, ya, Mawadatul Mawali adalah budak-budak yang merdeka yang dikumpulkan dekat Persia atau di selatan eh, Iran ya sampai ke utara Yanbu ya. Nah, inilah yang mana nyambung dengan nanti hadis Abu Hurairah ya. Kata orang-orang Arab, janganlah kalian berbuat nazar. Karena kebiasaan orang Arab ketika dapat kebahagiaan itu bernazar. Jangan. Ya. Perjalanan kita untuk menguasai dan menempuh iman itu masih panjang. Jangan mempersulit kita. Ya. Nah, sampailah nanti ya menuju Al-Mu'taq. Ya. Perbukitan daerah Syam yang mana diapit dengan sungai. Ya. Pada saat itulah terjadi perang. Ya. Nah, perperangan ini ya ketika ada yang syahid para zaman sekarang. Rasulullah SAW telah meriwayatkan dalam hadis yang sebelum juga. Ketika yang wafat di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, seperti 10 syuhada perang Badar. Padahal satu syuhada perang Badar memberikan syafaat 70 syuhada. Lihat para jamaah sekalian. Ya. Tapi, wallahu alam ya, apakah kita bisa cap bahwasannya yang berperang pada yang bersama Imam Mahdi lebih mulia daripada yang berperang pada perang Badar? Wallahu alam ya, para jemaah sekalian. Ya, kita nggak bisa melihat kemuliaan hanya dari syafaat saja. Ya, jadi kita nggak bisa melihat ya. Padahal yang berperang Badar mempunyai keutamaan lebih kan. Nah, dosa-dosanya diampuni. Ya, bagi yang mengikuti perang Badar. Ya, setelah perang terjadi, sepertiga lainnya kabur.
ya dengan Romawi, ya, sambil berkata jika Allah masih menolong, ya membutuhkan agama ini, pasti ia akan menolong, ya. Nah, dan sepertiga yang lainnya, ya, nah, mereka adalah sepertiga Muslim bangsa Arab, ya, berkata pergilah orang-orang Romawi tidak akan mengalahkan kita selamanya, ya, pergilah bersama kami menuju tempat yang jauh, ya. Nah, mereka adalah orang-orang dari Badui, ya. Nah, berjalan bersama Romawi, ya, menuju Irak, Yaman, Hijaz, ya, yang mana itu sebelumnya bukan daerah kekuasaan Romawi, ya. Artinya apa? Ya, sepertiga kabur, sepertiga berperang, ya. Nah, sepertiganya lagi syahid, gitu ya. Nah, kemudian sepertiga yang terakhir menghampiri dan berkata, Allah, Allah tinggalkan fanatik kalian. Satukan tekad, bunuhlah musuh-musuh Allah, ya. Karena tidak akan menang, ya, selama mereka berfanatik, ya. Nah, karena orang-orang Romawi terus-menerus berfanatik dengan salibnya mereka, ya. Dan mereka pun bersatu, ya, bertekad untuk membunuh orang-orang Romawi, ya. Nah, apakah sepertiga itu dari yang 350 tadi atau sudah mengikis? Nah, itu juga masih perdebatan ya para jamaah sekalian. Intinya ketika kita berperang dengan Romawi, ujung-ujungnya, ya, sepertiga dari kaum muslimin, ya, itu akan memenangkan perperangan pada Konstantinopel, ya. Berarti kalau kita hitung dari 350, ya sekitar 120-an lah yang akan menguasai daerah Konstantinopel atau perbatasan Romawi, ya, mengamankan kaum muslimin di sana, ya. Nah, ketika Romawi melihat siapa yang mengepung dan akan menyerang mereka dan mengetahui bahwa jumlah kaum muslimin itu lebih sedikit, ya. Artinya, ya, ketika nanti Imam Mahdi memimpin kaum muslimin sampai akhirnya kaum muslimin itu menjadi lebih sedikit, ya. Tidak sebanyak pada awal perang setelah, ya, gencatan senjata atau ditolaknya perjanjian damai, ya, atau dilanggarnya perjanjian damai antara kedua kedua belah pihak, ya. Maka orang-orang Romawi berkata, ya, ketika melihat jumlah mereka yang lebih banyak, salib telah menang, ya. Lalu seseorang kaum muslimin yang berdiri di antara dua barisan berkata, penolong Allah yang menang, ya. Dan penolong Allah dan wali-walinya yang akan menang, ya. Seperti perkataan Bilal, ya, kepada Umayyah bin Khalaf pada perang Badar, ya. Mirip-mirip lah, nggak persis, ya. Ketika melihat jumlah merasa lebih banyak, orang-orang Quraisy merasa ini pasti kita menang, ya. Nah, dibantah oleh Bilal, ya. Hari ini hari pertolongan bagi Allah, dari Allah bagi kaum muslimin, ya. Maka, ya, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala marah kepada orang-orang salib, ya. Atau orang-orang kafir yang mana mereka meninggikan tamak fanatik terhadap salib mereka, ya. Makanya para jemaah sekalian, ya, doktrin atau misalkan lambang-lambang salib itu sudah ada pada zaman Nabi Isa diangkatkan ke langit, ya. Disebutkan dalam surat Al-Fatihah waladhdallin, ya. Nah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa itu adalah orang-orang Nasrani yang beribadah fanatik tapi tidak tahu hikmahnya. Nah, mereka sangat ta'abudi, kental sekali mereka itu dalam beribadah, tapi mereka nggak bakal berpikir ini hikmahnya apa, ya. Ini itu tujuan Allah mensyariatkan itu apa? Mereka beribadah, beribadah sesuai dengan yang mereka inginkan sebagai fanatismenya mereka. Ya, makanya banyak tambahan-tambahan dari mereka karena mereka merasa itu adalah suatu fanatik dalam agama. Ya, sampailah zaman sekarang tambah nggak murni kan, para jamaah sekalian. Itulah kesesatan. Bila beribadah tanpa ilmu, tanpa melihat hikmah di balik ibadah tersebut. Ya. Nah, makanya kita bersyukur ya, para jamaah sekalian, kita belajar sirah, belajar tafsir, yang ada asbabun nuzulnya jelas loh. Ini tuh kenapa sih disyariatkan ini? Ya, turunnya, ya, surat Al-Alaq, Al-Fatihah, Al-Baqarah yang terpisah-pisah, ya, Al-Asr, ya, semuanya jelas, ya, dari hulu ke hilir,
dari sebab diturunkannya surat atau ayat tersebut sampai hikmah dan juga keutamaan dari surat-surat atau ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, inilah bagaimana kita bersyukur ya para jemaah sekalian. Islam itu agama yang komplit, ya. Nah, semuanya jelas, ya, ada semuanya. Ya. Nah, kita lanjut ke dalam hadis. Ya. Maka di sini, ya, malaikat Jibril turun bersama 200.000 malaikat dan Allah berfirman, wahai malaikat Mikail, tolonglah hamba-hambaku, ya, bersama dengan 200.000 malaikat yang menolong kaum muslimin. Ya. Di sini ya, walau alam ya para jemaah sekalian, ya, malaikat yang menolong pada perang Badar apakah malaikat Mikail juga? Allah alam. Yang jelas ya, utusan dari Allah ya menuju para hambanya itu pasti dilewati oleh malaikat Jibril. Ya, jadi ada dua perdebatan para jemaah sekalian. Apakah malaikat Jibril ya tugasnya sudah selesai karena akan menyampaikan wahyu atau tugasnya ditangguhkan sampai nanti Imam Mahdi turun? Ya, itu ada dua penyebab juga para jemaah sekalian. Kekhususan para nabi terdahulu ya yang mana dibimbing oleh malaikat Jibril mereka itu punya mujizat. Nggak ada nabi yang nggak punya mujizat. Ya, semua punya mujizat. Ya. Nah, kemudian ya para ulama yang menganggap malaikat Jibril itu tidak menolong Imam Mahdi, ya, artinya tidak menjadikan tugas ya kepada Imam Mahdi, karena Imam Mahdi bukan dari para nabi dan rasul. Yang kedua, Imam Mahdi tidak ada yang meriwayatkan dia punya mukjizat. Ya, nah di sini letak perbedaannya. Ya, makanya para ulama berpendapat bahwasannya malaikat Jibril ini tidak ada tanggung jawab untuk membimbing Imam Mahdi, ya, atau mengirim pertolongan, nggak ada. Ya. Tapi ada pendapat yang kedua, ya. Jibril di sini bukan membimbing Imam Mahdi, tapi menolong doang, ya, dengan pasukan malaikat yang menyerbu orang-orang Romawi. Ya, pendapat mana yang lebih kuat? Wallahu alam. Ana lebih mengikuti pendapat yang kedua. Ya, malaikat Jibril tugasnya sudah tuntas sampai Nabi Muhammad wafat. Udah, malaikat Jibril nggak punya tugas lagi. Ya, kerjanya berzikir di sekeliling arsy Allah. Tapi ya, maka Jibril nanti akan membantu kaum muslimin di hari akhir. Itu yang kita iman. Ya. Ya, maka kaum muslimin berhasil dan menghancurkan orang-orang musyrik Romawi. Ya. Nah, kaum muslimin berkata, setelah menaklukkan ya, Romawi ya, yang dipimpin oleh Imam Mahdi, kami tidak pernah melihat bangsa yang lebih besar dan banyak dari Romawi. Ya. Dari zaman dahulu, perang paling besar itu Romawi ya, Mu'tah. Nggak kayak Yarmouk. Mu'tah itu lebih besar. Ya, seharian 3 panglima Muslim gugur. Ya, lihat kita ke sekalah-kalahnya perang yang kita kenal kan perang Uhud ya, para jemaah sekalian. Ya, di situ kan Hamzah yang gugur. Ya, tapi ketika perang Mu'tah, ya, yang gugur 3, ya, panglima kaum muslimin. Bahkan 50% yang syahid pada zaman Rasulullah SAW pada dari para sahabatnya terjadi pada perang Mu'tah kan. Itulah bagaimana dari zaman dahulu kaum muslimin itu melihat ya, atau bahkan Romawi itu memang eh, daerah yang atau kekuasaan yang besar, pasukan yang kuat, ya. Berapa banyak kami telah membunuh dan menumpahkan darah mayoritas mereka di kota ini, ya. Mereka berkata, ya, berilah kami jaminan keamanan dengan membayar jizyah. Jadi kaum muslimin melihat kalau ini terus terjadi, perang ini nggak bakal habis nih. Ya, akhirnya orang-orang Romawi menyerah dan mereka boleh tinggal di daerah Konstantinopel. Ya, seperti orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Mekah atau orang-orang musyrik yang tinggal di kota Mekah setelah Fathul Mekah. Tapi mereka membayar jizyah, pajak. Ya, nah, jizyah itu pajak orang kafir harbi yang tinggal di daerah kaum muslimin. Jadi nggak semua kafir bayar jizyah ya, para jemaah sekalian ya. Nah, jangan kita anggap ini negara Islam ya. Orang kafir yang tinggal di negara Indonesia ya harus bayar pajak ke Basnas, Lasnas. Enggak. Jizyah itu bagi daerah perang
yang dihuni oleh musuh, ya, di daerah sekutu. Mereka boleh tinggal tapi dengan syarat perjanjian damai, kemudian membayar jizyah atau pajak tinggal. Ini dari zaman Rasulullah SAW sudah ada orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik setelah Fathul Mekah di kota Mekah. Ya, sekarang nggak ada, jangan ya. Kita menyalahkan HAM kalau gitu. Ya, maka kaum muslimin memberikan jaminan, ya, keamanan bagi orang-orang Romawi yang tinggal di daerah Muslim. Ya, baik Syam, Damaskus, Kufa, ya ada Baghdad juga, ya ada uh, Konstantinopel, ya. Kalau Yaman, wallahu alam, ya. Karena Yaman itu daerah yang dari dulu nggak terlalu makmur-makmur amat. Ya. Dari kerajaan Abraha ya nggak semakmur daerah Syam. Ya. Nah, kemudian ada seorang dari Romawi, ya, yang mana mereka itu membuat makar, berita bohong. Wahai bangsa Arab, ya, sesungguhnya Dajjal telah muncul, ya, menggantikan kalian dalam keluarga kalian. Artinya udah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Nah, siapapun yang bersama mereka janganlah melepaskan apapun yang ada di tangannya. Nah, inilah bagaimana orang-orang Romawi membuat makar, ya. Karena itu adalah sisa kekuatan kalian, ya. Artinya apa? Ya, mereka akan meninggalkan daerah-daerah beberapa kaum muslimin dan menuju ke medan perang. Nah, disinilah orang-orang Romawi berkhianat dan akhirnya membunuh, ya, kaum muslimin yang mana daerah telah ditinggal oleh pasukan kaum muslimin sebelumnya, ya, lelaki, perempuan maupun anak-anak. Nah, inilah yang mana kaum Romawi atau bangsa Romawi yang akan berperang bersama Dajjal, menjadi sekutunya Dajjal, ya. Karena nggak lama setelah berita bohong itu, ya, Dajjal benar-benar akan turun, ya. Nah, nah, inilah bagaimana daerah atau kekuasaan kaum muslimin yang nanti akan dikhianati, ya. Pada pagi hari setelah mereka berkhianat, ya, orang-orang Konstantinopel berkata, salib telah meluaskan lautan bagi kami dan Al-Masih adalah penolong kami. Ya, mereka kira Nabi Isa itu, ya, akan turun untuk membantu orang-orang Romawi. Tidak, ya. Dan pada hari berikutnya, teluk di daerah Konstantinopel atau Bizantium itu kering, ya. Nah, kemudian mereka menguasai daerah-daerah pesisir Bizantium atau Konstantinopel hingga berkata, salib telah memanjang untuk kami. Ya, mereka akhirnya membuat peradaban baru, ya, ingin mengambil kekuasaan kaum muslimin lagi, ya. Agar kaum muslimin mengepung orang-orang kafir di daerah Konstantinopel, ya, di pada malam Jumat dan bertahmid, bertakbir dan bertahlil sampai subuh, ya. Tidak ada yang mereka tidur, bahkan duduk pun tidak ada. Nah, inilah keadaan nanti pucuk atau puncaknya, ya, perperangan kaum muslimin melawan orang-orang Romawi, ya. Maka orang-orang Romawi berkata, dulu kita memerangi Arab, sekarang kita memerangi Rob kita karena ia telah menghancurkan dan merusak kota kita untuk mereka. Gak terima orang-orang Romawi, ya. Daerah mereka diambil, ya, dengan kekalahan besar bagi orang-orang Romawi, ya. Maka saat itulah orang-orang Romawi mundur, ya, dari kota Konstantinopel, ya, dan mereka mendapatkan tawanan yang besar, ya, sampai-sampai satu lelaki mendapat 300 anak gadis, ya, baik itu mau jadi tawanan maupun, ya, orang-orang yang merdeka. Nah, ini mendukung hadis bahwa di akhir zaman itu, ya, lelaki 1:5 dari perempuan, ya, atau 1:30, ya. Nah, wallahu alam, ya, intinya lelaki nanti akan sedikit, ya. Dan itulah nanti puncaknya keistimewaan bagi orang-orang. Ya, mereka benar-benar merdeka di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Ya, menikmati kemerdekaan mereka sampai tidak lama munculnya Dajjal. Ya, nah, inilah bagaimana nanti munculnya Dajjal menjadi perperangan kedua kaum muslimin. Ya, nah, setelah Malhamatul Kubro berperang melawan Dajjal. Ya. Allah akan mengangkat kematian, sakit dan derita
dari mereka sampai Nabi Isa bin Maryam alaihissalam turun bersama orang-orang Muslim untuk memerangi Dajjal. Ya, nah, bisa dibilang Nabi Isa itu turun setelah Dajjal, nggak bersama plek gitu ya. Nah, Dajjal dulu turun baru Nabi Isa. Ya, nah inilah ujung Malhamatul Kubro, kisah dari hadis yang panjang, yang ketujuh ya. Tapi hadis panjang kan ada dua, Abu Hurairah sama Ibnu Mas'ud ini. Ya, ini dua hadis tentang bagaimana perjalanan kaum muslimin nanti di hari akhir yang dipimpin oleh Imam Mahdi selama 7 sampai 8 tahun untuk menguasai Konstantinopel dan memerangi Dajjal. Ya, maka muncullah perdebatan. Dengan kisah tadi, apakah itu telah terjadi? Ya, seperti penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih ya, di daerah perkotaan atau kerajaan Utsmani ya, ya selama kurang lebih 400 tahun ya menjadi pusat kota kaum muslimin di daerah Bizantium zaman dulu atau Konstantini ya, ya. Nah, saat itu kurang lebih 6 juta umat muslim tinggal di kota ini ya, Konstantinopel. Apakah kemenangan yang diraih Muhammad Al-Fatih ini merupakan kemenangan yang dimaksud dalam hadis-hadis Rasulullah? Oke, jelas ya para jamaah sekalian ya. Dari perdebatan ini ada syubhat. Apakah perperangan yang dijanjikan Rasulullah ya itu telah terjadi ya di zaman kepemimpinan Muhammad Al-Fatih ya. Ini sebenarnya ada pertanyaan kedua. Kalau memang telah terjadi, kenapa bukan Imam Mahdi? Kenapa Muhammad Al-Fatih? Padahal Imam Mahdi itu kan nama aslinya Muhammad bin Abdullah ya. Seperti namanya Rasulullah kan, Muhammad bin Abdullah ya. Nah, kita lihat para jemaah sekalian. Oke, ya, ada beberapa jawaban dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Semua tanda-tanda kisah pada hadis-hadis tentang Malhamatul Kubro dan juga Imam Mahdi adalah perkara gaib yang kita imani. Ya, ilmu pengetahuan, ya, ataupun sinkronisasi kias-kias itu nggak bisa jadi kebenaran mutlak. Kalau nggak benar-benar seperti dalam dalil, masih ada syubhat. Walaupun daerahnya sama nih, Konstantinopel, ya. Kemudian jumlah pasukan mirip-mirip, perjuangan kayaknya mirip-mirip. Tapi kalau nggak seperti di hadis, itu nggak bisa jadi suatu kebenaran yang mutlak. Nah, jadi yang pertama Imam Nawawi ingin menjawab bahwasannya ini nggak benar seluruhnya, ya. Atau mungkin bisa dibilang ini tidak benar. Jelas ya, para jemaah sekalian ya. Ini jawaban pertama. Yang kedua, perubahan situasi seiring dengan perubahan zaman adalah peristiwa nyata. Ya. Masa yang telah berlalu dan sejarah manusia dan juga bangsa-bangsa menjadi saksinya. Artinya apa? Ya. Ini menjadi kisah kaum muslimin, ya, tapi bukan menjadi tanda hari akhir. Beda dong. Jangan semua yang terjadi di Konstantinopel tanda hari akhir. Masa semua perang yang di Konstantinopel namanya tanda hari akhir? Gak bisa dong. Ini sejarah. Ini sebagian dari kekuasaan kaum muslimin, kerajaan Utsmaniyah. Tapi bukan berarti ini menjadi tanda hari akhir seperti dalam hadis. Ya, nama juga zaman pasti terus berkembang. Ada aja kejadian. Salah satunya Konstantinopel. Ya, dan kejadian di Konstantinopel nggak seluruhnya adalah tanda hari akhir. Seperti Syam. Apakah seluruh kejadian unik-unik di Syam itu tanda-tanda hari akhir? Ya nggak, belum tentu gitu kan. Nah, yang ketiga, kita tidak tahu berapa lama kiamat akan terjadi. Ya, kaum muslimin juga tidak tahu sepanjang apa sih waktu tersebut. Ya, dari tanda pertama ke tanda terakhir itu berapa lama sih? Bertahun-tahun atau sampai berapa puluh tahun, berapa belas tahun? Ya, Imam Nawawi tidak mensesuaikan salah satunya. Atau berapa jelasnya Imam Nawawi di sini tidak menjelaskan. Ya, perubahan, ketidakteraturan, stabilitas dan keadaan yang lain. Dalam surat Al-Imran ayat 140, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya. Dan masa-masa itulah kejayaan dan kehancuran itu kami
dipergilirkan di antara manusia. Ada aja waktu kita menang, ya kan? Waktu kaum muslimin menjadi merdeka. Ada nanti kaum muslimin runtuh seperti zaman kita sekarang, ya. Dan itu tidak tahu kapannya, ya, tidak bisa diperjelaskan. Ya, artinya, ya, kalau misalkan itu tanda hari akhir, kok sampai sekarang tanda kiamat yang setelahnya belum keluar, ya. Jadi tidak ada rujukan yang benar lah, ya, bahwa kejadian pada Muhammad Al-Fatih itu menjadi tanda hari akhir, ya, sampai tahun-tahun sekarang. Karena itu tanda besar, seharusnya ada jangka tahun yang mengikutinya langsung kan. Setelah perperangan Konstantinopel nanti ada kejadian yang lain, kejadian. Tapi masalahnya nggak ada kejadian setelah Konstantinopel dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih. Nggak ada, mohon maaf ya, kita nggak doain ya Dajjal keluar, Nabi Isa turun, ya. Walaupun kalau dibilang ya para jamaah sekalian, apakah zaman sekarang ini kota Konstantinopel itu menjadi milik kaum muslimin? Nggak juga. Kalau kita lihat ya para jemaah sekalian, Turki itu kan nggak full berbau Islam, nggak seperti kota-kota Timur Tengah gitu. Negara Timur Tengah tuh Islamnya lebih kental. Yang kedua, pada saat sekarang kota Mekah itu masih ramai, nggak seperti hadis yang kita bahas dua hadis panjang tadi, ketika eh, sebelum Konstantinopel dikuasai, kota Mekah itu menjadi kota yang sepi, jarang orang beribadah. Sekarang orang umroh tuh haji bisa 7 juta, 5 juta gitu kan. Itu tidak sinkron, ya. Nah, kemudian yang keempat, tidak mustahil bila manusia di Konstantinopel berbalik mendukung orang-orang Nasrani dan Romawi. Nah, ya, setelah Muhammad Al-Fatih turun meninggal, kerajaan Utsmaniyah runtuh, kerajaan Fatimiyah runtuh, ya. Maka tidak menutup kemungkinan Imam Nawawi menyampaikan bahwa, ya, karena beliau kan tinggalnya kan udah wafat gitu, kita kan masih hidup, ya, kita zaman sekarang, ya, mungkin orang-orang Turki pun, ya, mendukung orang-orang Romawi. Berarti mungkin zaman sekarang ya, Turki itu lebih identik ke daerah barat sebetulnya, ya, Allah alam ya, Anda mau jadi teman di sana, kotanya ya mirip-mirip barat, Islamnya nggak sekental di Timur Tengah gitu. Kemudian pada hari Al-Malhamatul Kubra, kaum muslimin datang dan menaklukkan kota dan penduduknya adalah musuh kaum muslimin. Nah, artinya, ya, mungkin ada masanya saat Muhammad Al-Fatih itu jadi kota muslim, nanti jadi kota kafir lagi. Nah, saat Imam Mahdi turun menjadikan kota muslim kembali, ya. Nah, tidak menutup kemungkinan mereka tidak dikalahkan. Ya, mereka dijajah oleh orang-orang Nasrani juga mungkin, ya. Sebagaimana dulu daerahnya Imam Bukhari, ya, dikuasai oleh orang-orang kafir, ya. Daerah Abu Hanifah jadi orang kafir, ya. Nah, imam-imam itu kan banyak orang Asia Utara, ya. Ada beberapa orang Asia Utara gitu, ya. Tapi peradaban mereka kan hangus karena dikuasai oleh orang-orang kafir. Berbeda dengan peradaban Imam Syafi'i dan juga Imam Malik yang orang-orang Timur Tengah, dan Imam Syafi'i kan orang Mesir, ya, perbatasan Mesir, ya. Nah, inilah bagaimana, ya, seharusnya kita melihat ada tidak sinkron antara kerajaan Muhammad Al-Fatih dan juga kejadian dalam hadis-hadis yang meriwayatkan Marhamatul Kubro. Ada gak sinkronnya lagi nih kita lihat, ya. Dan juga nggak menutup kemungkinan dong setelah Muhammad Al-Fatih menguasai, ya, Konstantinopel nanti menjadi daerah orang-orang Nasrani dan kafir lagi, ya. Nah, dan banyak lagi setelah daerah timur, ya, nah, timur utara atau Asia Utara seperti Andalus juga kan, Cordoba, ya, kalau sekarang jadi Spanyol kan. Spanyol sekarang bukan negara Islam gitu kan. Nah, ini tanda yang kelima, Andalus dulu tuh kuasa Islam. Nah, setelah itu jadi ketetapan orang-orang Nasrani. Ini menunjukkan satu kejadian Islam menguasai suatu daerah pada saatnya juga bisa runtuh.
termasuk Konstantinopel. Bukan berarti ketika Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel, berarti inilah kekuasaan mutlak kaum muslimin. Enggak. Bisa juga Konstantinopel runtuh. Yang keenam, pertempuran antara kaum muslimin dan orang-orang lain itu menggunakan senjata, pedang, panah, dan kuda. Ya. Yang mana pada zaman sekarang itu perperangan itu sudah lebih modern. Ya. Artinya nggak sinkron lagi. Ya. Nah, pada zaman sekarang yang modern, nggak seperti yang kita lihat pada perperangan-perperangan dalam hadis tersebut. Ya. Nah, apakah runtuhnya teknologi pada hari akhir itu karena memang Allah takdirkan tidak ada sebab atau memang ada sebabnya? Nah, jadi kan ada mahdoh atau goiro mahdoh itu. Yang mahdoh itu kan ada sesuatu takdir Allah yang memang kita nggak bisa nalar dengan akal. Kalau goiro mahdoh itu ada takdir Allah yang memang Allah sengaja nih ada hikmahnya, ada yang bisa kita nalar dengan akal. Itu dimaksud oleh Imam Nawawi. Apakah turunnya teknologi pada akhir zaman itu memang Allah pengen turunin aja tanpa ada sebab? Atau memang sumber daya sudah habis, Allah takdirkan seperti itu, ya. Nah, dan ingat para jemaah sekalian, sehebat-hebatnya tenaga manusia, kalau Allah tidak mau menghendaki tidak akan terjadi, ya. Mau seluruh nuklir mengancam dunia, kalau Allah bilang nggak aja nggak bisa, nggak bisa. Kalau bukan hari akhir ya bukan nggak bakal terjadi kiamat, ya. Nah ini yang kita yakini, ya. Pada zaman sekarang ya kalau kita lihat yang kita pikir dengan akal, bayangin aja kalau kita punya dunia nuklir di mana-mana, ya, mungkin bisa ke seperti kiamat gitu, ya. Tapi Allah nggak mau menakdirkan seperti itu, ya mungkin tidak, ya maka tidak akan terjadi kiamat, ya. Nah, ala kulli hal, ya, apapun yang diusahakan manusia untuk merusak bumi, kalau Allah belum izinkan, tidak akan terjadi, ya. Ustadz boleh bertanya? Nah, tafadhol, Om, pada masanya Syria ya, Syria Ustadz Damaskus itu menjadi pusat pendidikan dan sebetulnya sekarang juga mulai bangkit lagi. Tapi negara Syria itu kan dirusak lah intinya. Eh, Zaman ini flashback ya, zaman saya tahun kecil lah, kecil sampai remaja itu masih sering mendengar orang berangkat kuliah ke Damaskus. Dan sekarang oke. kita banyak mendengar dan itu semua sepertinya pusat pendidikan itu beralih ke Madinah dan Saudi. Tapi saya melihat bahwa Damaskus ini di dalam masa-masa kejayaannya itu konsennya memang kepada pendidikan. Bisa Oke. eh, itu apa ya wacana gitu yang saya pahami. Apakah itu betul, Ustaz? Bismillah, kekuatan kaum muslimin, ya, insya Allah akan kembali seperti itu lagi. Pendidikan akan lebih maju, ya kan? Kalau kita lihat dulu kan pas Mongol pun kan pertengahan abad Mm-mm. itu kan juga kan daerah Baghdad. Ya, Saking orang-orang Mongol itu barbar, Baghdad itu sampai sungai-sungainya hitam dipenuhi oleh tinta. Artinya apa? Dari zaman dahulu, kaum muslim itu pintar-pintar, ya, ya kan? Dan itu insya Allah kita imani ketika nanti Damaskus merdeka kembali atau misalkan berkembang lagi seperti riwayat yang tadi Ibnu Mas'ud, seharusnya jadi pusat pendidikan lagi, seharusnya, insya ya. Allah. Insya Allah, ya mungkin seperti zaman sekarang kalau kita lihat agama, ya, pendidikan di Timur Tengah itu ya cukup bagus kan. Mu'tah itu juga cukup bagus kok yang di Yordan, ya. Damaskus ya mungkin nggak setenar seperti Mu'tah atau UIM, ya, Madinah, ya, atau Dulunya Umul Qura terkenal, Ustaz. Dulunya, dulunya. dulunya, ya. Tapi itu seperti Dulunya. tadi Imam Nawawi sampaikan kan, akan ada Dan zamannya kota-kota Muslim itu meredup, ya, ya kan? Nah, dan itu ya memang kita nggak bisa pungkit, tapi jangan ketika, aduh, oh ini meredup nih, oh akhir zaman udah dekat. Nah, tadi Imam Nawawi kan menyampaikan, jangan setiap kejadian dikait-kaitkan langsung dengan akhir zaman. Nah, tapi yang dan penting ada kita yakini. ada masa gemilangnya ya Ustaz ya nantinya. Karena itu dimulai dari pendidikan memang semuanya.
termasuk Nah, pendidikan semuanya. Jadi kalau di Turki tadi disinggung juga bahwa Turki itu tidak sepenuhnya negara Islam, betul karena memang agak separuh mereka merasa dirinya Eropa. nah, itu yang jadi pertimbangan kan. Iya, Nah, itu dia jadi betul. Nah, yang jadi pikiran itu makanya Anda lebih menuju ke pendapat Imam Nawawi ya bahwa eh, kejadian penguasaan Muhammad Al-Fatih di Konstantinopel itu tidak ada kaitannya dengan hari akhir. Ya. Hmm. Nah, dan ini itu benar ya daerah apa Konstantinopel sekarang nggak seperti zaman Muhammad Al-Fatih menguasai kan, Iya. kota Islam ya. Hagia Sophia itu kan bekas masjid, gereja, sekarang masjid lagi. Tapi masjidnya ada apa, patung dan gambaran Bunda Maria. Itu gimana orang sholat di situ gitu kan? Susah ya. Nah, insya Allah wallah alam gitu ya. Kita doakan yang Betul. penting anak cucu kita sampai akhir masih bisa melihat kenikmatan Islam aja. Amin, insya Allah. Amin, Nah, amin ya. sekarang dengan adanya perang-perang ini, apakah itu juga merupakan rentetan peristiwa-peristiwa mengarah kepada hari akhir? Tentunya iya ya, Ustadz ya. Karena memang kita akan menuju hari akhir kan? Betul. Semakin akhir zaman fitnah itu makin banyak. Ya, Iya. termasuk dari ini bulan puasa yang paling banyak konflik ya. Awal Iya. bulan imam imam Masjidil Aqsa ditawan oleh Israel. Sekarang perang berkecamuk di daerah Iran, Iya. negara-negara kaya Timur Tengah, ya, jadi pangkalan Amerika Serikat dan seterusnya. Dan Ya, kepihakan negara Islam kepada kezoliman itu memang juga kelihatan sih nah sekarang makanya, ini. Karena pada pada akhirnya bahwa peperangan di zaman sekarang itu arahnya kepada bisnis ya, kekuasaan yang nah, mengarah kepada pengumpulan harta lah intinya. nah itu makanya Bung. Seolah-olah negara, tapi sebenarnya ada individu-individu di situ ya. Nah, itu makanya disinggung dalam hadis, Bung. Kalau kita lihat, Bung, ya, nggak ada dalam hadis mengatakan daerah pesisir seperti sekarang itu Kuwait, daerah Uni Emirat Arab. Nah, itu nggak banyak disinggung oleh hadis, bahkan mungkin nggak ada. Tapi yang disinggung kita pas Syam, Yaman, Mekah, Iya, Madinah, dan itu kita lihat zaman sekarang, yang termasuk itu kota-kota yang agama Islamnya cukup kuat sampai zaman sekarang. Ya, kita Yaman jangan mikir habaib-habaib aja ya pada zaman ya ya. Ada kota Yaman yang bagus kok, ya kan? Nah, Islamnya bagus dan itu memang salah satu lebih mending daripada kota seperti apa negara-negara Uni Emirat Arab, Kuwait, ya. Nah, itu nggak disinggung dalam hadis kan, ya. Nah, tapi yang paling murni ya tentu tiga kota yang didoakan Rasulullah langsung ya, Mekah, Madinah, Taif. Itu tiga kota yang insya Allah sampai akhir zaman dipenuhi oleh orang-orang Muslim. amin. Ya, amin ya Jadi rabbal alamin. sebetulnya pusat pendidikan dan teknologi itu memang penguasaannya Islam ya dari dulu sebenarnya. Kemudian sekarang ini Allah beri seolah-olah kepenangan kepada kaum Yahudi dan Nasrani diwakili oleh negara-negara yang merasa dirinya adidaya sekarang ini. Sebetulnya teknologinya kan di asal muasalnya kan dari Islam gitu ya Ustaz? Ya, seperti Al-Jabar, ya, Ya, kemudian Ibnu Sina, ya, walaupun Ibnu Sina kayak kita pernah bahas ya, ada ulama yang nggak menganggap Islam gitu, tapi peradaban Islam itu kan sebetulnya bagus dulu, tapi nggak banyak yang meriwayatkan di zaman sekarang gitu ya. ya betul. Jadi Karena peradaban orang dunia, iya peradaban betul, dunia itu sebenarnya dipegang Islam, gitu. betul. Nah, Jadi sekarang kan orang lebih konsentrasi kepada apa yang kita hadapi sekarang. iya, Tapi sejarahnya apa gitu. Jadi nah, kurang digali gitu sepertinya. ya apalagi sekarang kan kita lebih menguasai atau lebih banyak yang Sirah Nabawiyah, tapi nggak menguasai bagaimana seperti Syiah Rafidhah berpecah. Ya, Kerajaan-kerajaan Islam kok bisa beralih dari Umayyah ke Abbasiyah, Abbasiyah, Utsmani, Utsmaniyah, Fatimiyah. betul. Itu belum banyak dibahas. Walaupun di Universitas Madinah ada S2 itu, jurusannya Ada. ada, Ya, tapi nggak banyak yang minat ya.
Ya, Karena sebenarnya. tapi bisa bagus, cuma nggak banyak orang minat karena mungkin ber apa ya ilmu syariah syar'inya nggak banyak. Beda kalau Iya, kayak apa fikih, usul fikih itu kan benar-benar ilmu syar'i. ya, betul. Tapi itu kan Jadi berguna. betul. Jadi intinya orang-orang sekarang, orang Muslim sekarang juga kita itu lebih kepada bagaimana menyelamatkan diri sendiri dengan ilmu-ilmu yang kita punya gitu sebenarnya. Artinya ya itu tadi belajar yang diminati ilmu usul fikih syariat lah bagaimana kita survive terhadap hidup mencapai surga bagaimana caranya. Ihdinas siratal mustaqim gitu. Tapi bahwa aspek sosialnya itu masih sedikit yang diminati. Ya, karena Allah alam ya. Semua ilmu kan nanti akhir zaman itu makin krisis ya. Seperti Betul, hadis yang kita bahas sebelumnya, ya bahkan ketika Al-Mushaf diangkat dari muka bumi, seakan-akan kaum muslimin tidak tahu satu ayat pun dalam Al-Quran. Masuk dalam sirah juga. Apalagi waris, yang jelas hadis dari Rasulullah. Ya, bilang. ilmu yang pertama diangkat dari kaum muslim adalah waris. Waris. Ya, nah, mas dari ya mungkin sirah, kisah-kisah apa ulama kita kan kita nggak tahu ujuk-ujuknya kita cuma tahu Imam Ahmad itu meninggal di penjara tapi kita nggak tahu kenapa di penjara buat kitab apa itu Karena ada apa? sebetulnya gitu kan Om. Iya, Itu kan kita nggak banyak tahu ya memang sebenarnya bagus tapi memang hati-hati sama riwayat Israelia. Israelia ya, tuh riwayat orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kalau di YouTube banyak banget ya. Jujur, anak kan buka ini, pasti anak buka YouTube juga. Ada ustadz-ustadz kita menyampaikan. Ada sumber lain itu dari apa kitab Taurat, Injil, Zabur yang mereka masih pakai. Mereka sampaikan, terutama Ya'juj, Ma'juj, dan Dajjal. Nanti kita bahas Ya'juj, Ma'juj, dan Dajjal itu. Itu dua menarik banget. Ya. Ada yang mengatakan unik lah, nanti kita bahas. Jangan sekarang. Ya. Nah, tapi itu sumbernya masih belum diyakini. Wallahu alam, bisawab itu ya. Kita ya, melihat Ustaz. sejarah kaum muslimin, ulama-ulama kita juga. Ya. Ulama kita di Damaskus banyak, Om. Ya, Iya, agak Damaskus, Baghdad, iya. Kufah, banyak banget. Ya, cuma kita pada Semoga banyak. mereka bangkit. Ya, Tolong. Ibnu Rus kan dari Mesir. Ya, Nah, Ibnu Qudamah juga dari Damaskus. Ya, banyak dan itu kitab-kitabnya sampai sekarang dipakai di Madinah. Ya, Ya. Kalau Nah, dalam pelajaran pendidikan Barat itu kan sekarang kiblatnya pendidikan paling baik di muka bumi sekarang ini katanya di mana Eropa tuh di, aduh tiba-tiba lupa. Nanti saya tulis di grup. Nah itu padahal sebetulnya mereka itu juga mengambil literatur literatur Islam dalam dalam apa namanya membuat suatu kebijakan-kebijakan pendidikan. Kan saya tertarik di bidang pendidikan ini karena inilah yang akan insya Allah apa namanya mencerahkan lah gitu, Insya Allah. Ya, insya Allah. ya, kita Baik butuh Ustadz, untuk anak cucu kita, Om ya. Nah, itu memang amin insya nanti Allah. insya Allah kita lihat apakah di Dajjal itu akan disinggung juga dengan Damaskus karena nggak lama kita akan nanti membahas Dajjal karena Al-Mahatul Kubro ini ya nah ini kita kembali ke topik Om ya nah, tadi yang Damaskus mungkin memang cukup panjang ya tapi bagus ya memang itu kota yang banyak sejarah seperti Kufah, Baghdad dan juga Konstantinopel. Wallahu alam bisawab. Nah, kita nanti akan melihat sebetulnya Al-Mahatul Kubro ini kan nggak termasuk dari 10 tanda hari akhir Apa ya. Ustadz baru ingat Finlandia sekarang yang kiblat Ah ya, pendidikan yang ya menurutnya yang terbaik. pendidikan terbaik itu ya dinobatkan. Iya, Ya, negara Finlandia. Jadi artinya merata juga dan juga karena sebenarnya banyak kepada lebih kepada bagaimana mendidik karakter di samping ilmu ya, tentu ilmu-ilmu sains dan lain-lain. Tapi yang menjadi titik poin mereka adalah membangun karakter sejak dini itu. insya Allah. Dan itu Ya, sebenarnya konsep pendidikan Islam kan seharusnya. seharusnya. Ya, tapi jangan kita jadikan seluruh yang di Indonesia ini menjadi pendidikan Islam. Tidak. Ya. Bukan berarti Tidak, Indonesia ini cerminan pendidikan Islam. Bukan ya. Bu. bukan jauh. Ya, ya. Kita
Makanya sangat sarankan pondok-pondok itu jangan hanya belajar agama, tapi belajar praktik lah, ya, agar balance agamanya ada tapi bisa kerja, ya. Nah, wallahu alam bisawab, ya. Nah, itu yang mana kita melihat sejarah di Damaskus, ya. Nah, maka akhirnya kita melihat ya para jamaah sekalian, tanda-tanda akhir ini, ya, yang besar, ya, apalagi dari Imam Mahdi Al-Matalul Kubro, ya, yang telah jelas pada hadis-hadis dan juga Al-Quran, hanya bisa kita imani aja, ya. Mau ada khilaf satu, dua, tiga, Imam Mahdi itu ternyata orang mana, ya, lahirnya di mana, sampai hadis yang terakhir kita bahas tidak ada kejelasan mutlak, ya. Yang bisa kita imani kemungkinan akan lahir di Mekah, di Baiat di Mekah, ya. Dari keturunan Fatimah, namanya seperti nama Rasulullah Muhammad, ya. Itu yang mana bisa kita imani, ya. Selebihnya wallahu a'lam, ya. Nah, ini yang mana disampaikan oleh Imam Nawawi, ya. Nah, ini bagus ya, Imam Nawawi menyantumkan hadis-hadis sahih tapi juga mengkorsir hati-hati terhadap hadis-hadis yang maudhu, karena banyak sekali hadis maudhu terutama dari Syiah yang dibuat-buat seperti kitab Ihya Ulumuddin. Hati-hati bacaannya, ya. Nah, inilah wahyu semata yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ya, inilah tentang bagaimana Malhamatul Kubro. Nah, jadi para jemaah sekalian, kita udah bahas dua ya, Imam Mahdi, Malhamatul Kubro. Ya, Imam Mahdi cukup panjang, ya, dan khilafat paling banyak juga Imam Mahdi. Ya, Malhamatul Kubro juga cukup panjang kisahnya. Ya, khilaf ada, ya, namanya tentang fikih pasti ada khilaf. Apalagi umurun goibiyah ya, hal-hal goib. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas keluarnya Dajjal. Ya, ada dua kisah soheh tentang Dajjal, ya, yang akan kita bahas. Walaupun ini masih mukadimah ya, Dajjal itu panjang kan. Yang kita akan bahas. Ada dua kisah soheh pada zaman Rasulullah tentang Dajjal. Yang akan kita bahas. Ya, kisah cukup panjang, tapi menarik. Ya, wallahu alam bisa. Mungkin ini yang bisa kita bahas bersama ya, para jemaah sekalian. Ya, mungkin tafadhol dari para jemaah sekalian yang ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan, ya. Nah, kembali silakan tafadhol dari para jemaah sekalian, ya, tentang Imam Mahdi atau Malhamatul Kubro atau tentang hari-hari akhir yang lain, ya, yang berkaitan tentang kehidupan kita pada saat ini. Sudah cukup insya Allah para jemaah sekalian. Insya Allah sudah cukup ya. Bila sudah cukup ya insya Allah, Insya Allah. ya, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, yang mana insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi Amin. pemberat Amin. amal soleh kita di hari akhir. Amin ya rabbal. Amin. Insya Allah kita bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Amin. keadaan kita terhindar dari fitnah dunia dan akhirat. Ya, Amin. dosa-dosa kita diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan yang sebesar-besarnya, dan Amin. menuju pintu surga dengan derajat yang setinggi-tingginya. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Ya Rabbal Ya, alamin. ana astagfir dan minta maaf bila kekurangan atau kekeliruan dari kita bahas bersama atau ucapan yang kurang berkenan di sisi para jemaah sekalian, karena segala kesalahan dari diri anak pribadi, bila ada kebenaran tentu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum walhamdulillahil alamin. Nah, tatib kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika bihamdika. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta bihamdika. astaghfiruka wa atubu ilaik.